Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam Sabda Siap Saji. Jumat 16 Oktober 2020. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, Engkau selalu memperhatikan segala sesuatu yang hidup. Manusia dan makhluk lain merasa aman tentram di hadapan-Mu. Semoga penyelenggaraan meresap dalam hidup kami dan membuat kami penuh belas kasih terhadap siapapun. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Suatu hari kami cerita masa lalu ya. Kami dulu masih muda seperti anak-anak seminari SMA, biasa saling mengganggu. Ada seorang pelukis, dia suka menggambar wajah-wajah horor untuk menakut-nakuti teman. Karena memang ada yang kecing, ada yang penakut. Jadi setelah dia membuat macam masker begitu dengan pokoknya tengkorak begitu, kemudian dia mulai jalan pelan-pelan. Bagi yang kecing, bagi anak yang penakut tuh, dia akan teriak-teriak, lari dia. Pokoknya dia senang sekali menggoda orang yang teriak-teriak. Tapi kemudian ada juga yang mengetahui bahwa dia juga termasuk orang yang kecing. Satu hari dia memakai topeng itu, kemudian ditangkap oleh yang lain dan topeng itu diambil. Kemudian dipasangkan ke orang, dan orang yang memakai topeng itu memperlihatkannya kepada dirinya, dan dia lari tubang-langgang sampai jatuh-jatuh, sampai ngompol-ngompol, takut sama apa yang dia buat, tengkorak itu. Saudaraku terkasih, kita kadang-kadang takut dengan bayangan kita sendiri. Kenapa? Karena kita sudah punya motivasinya tidak bagus. Maka itu hari ini kita mendengar dari Yesus. Jangan kita munafik. Jangan kita bertopeng. Kenapa? Bertopeng itu akan ketangkap. Seperti orang tadi takut dengan topengnya itu. Karena akan ketahuan. Sebagai pengikut Yesus, tentu kita harus berani menghadapi segala semacam situasi dengan tenang. Apalagi kalau kita selalu berusaha untuk berbuat baik. Bahkan kita pun juga kadang-kadang ditakut-takuti orang, diancam mau dibunuh. Yesus mengatakan harus takut. Takutlah kepada orang yang sudah membunuh, memasukkan ke dalam hukuman, itu Tuhan sendiri. Selagi orang berkuasa, biarlah dia berkuasa.
Selagi kita menjadi anak bawahan, belajarlah kita jadi bawahan dengan rendah hati. Andaikan dia berkuasa dengan tidak semena-mena, tidak ada keadilan, tidak ada cinta kasih, tanggung jawabnya. Ikuti saja. Dan kita berpikir, gak usah takut. Kok takut sekali? Ngapain takut? Kita nggak minta makan sama dia kok. Tapi kalau kita menghadapi orang yang besar, kita harus yang mereka berkuasa, hargailah kepemimpinannya. Tetapi jangan menjilat. Menjilat itu dosa. Kenapa? Tidak berkata benar. Berkata untuk kepentingan sendiri. Karena itu, dalam kampanye-kampanye nanti pilkada di Indonesia serentak bulan Desember, wah, banyak orang pandai berkata-kata manis untuk mendapatkan suara. Ya, itu sebuahnya kemunafikan saja. Yang penting aku dapat suara, lalu sudah duduk, lupa berdiri. Ini yang tidak dikehendaki oleh Yesus. Yang Yesus adalah kepolosan, seperti Ibu Maria polos, tak pernah pikir yang jahat, tetapi selalu ingin memberikan yang terbaik dalam cinta kasihnya kepada sesama. Mari jadi orang jujur, apa adanya. Jadi orang disiplin, tahu tata aturan, tahu waktu, tahu menggunakan waktu. Sehingga kita boleh bertanggung jawab atas hidup kita. Semoga kita diberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa, pangkal belas dan cinta kasih, kami bersyukur atas perhatian-Mu karena kami orang berdosa ini. Kami mohon agar yang Kau kehendaki hidup jangan sampai ada seorang pun yang hilang tersesat. Semoga perang dan penderitaan dapat musnah dan Kau ganti dengan belas dan cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.